Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Borneawan Family. Jadi di video kali ini saya mau jelasin sedikit terkait dengan kebijakan atau regulasi yang baru-baru ini kita buat dalam suatu formulasi surat edaran gubernur terkait dengan eh, kebijakan automatic adjustment di masing-masing SKPD sebesar 5%. Jadi mungkin saya bicara latar belakangnya dulu, kenapa muncul pemikiran automatic adjustment ini. Jadi guys, ini latar belakang kenapa kita lakukan ini memang yang pertama-tama adalah melihat dari eh, tekanan-tekanan fiskal atau eh, keuangan kita di APBD awal tahun ini 2022, di mana yang pertama dari asumsi silpa yang kita alokasikan pada APBD murni 2022, kemudian kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan sementara atau LRA unaudited dari BKAD terkait dengan proyeksi silpa 2021 yang sudah diploting pada APBD murni 2022 tadi itu cukup signifikan perbedaannya. Nah, jadi bisa kami katakan atau bisa saya katakan itu poin pertama yang menyebabkan untuk APBD kita ini bisa dikatakan defisit. Yang kedua juga banyaknya kegiatan-kegiatan, banyaknya belanja-belanja 2021 yang karena memang kemarin banyak bencana banjir, kemudian juga penanganan Covid juga, sehingga memang ada beberapa kegiatan di 2021 yang lalu itu gagal bayar atau gagal dibayarkan di tahun anggaran 2021 kemarin atau di ujung 31 Desember, sehingga menjadi beban hutang belanja di tahun anggaran 2022. Dan ini juga sempat saya ulas, saya singgung di video saya sebelumnya terkait dengan hutang belanja ini. Silahkan kalau kalian ingin lebih jelas terkait hutang belanja 2021 bisa melihat dari video yang sebelumnya. Jadi saya lanjutkan. Jadi tadi pertama karena tekanan atau proyeksi silpa yang memang overestimate pada APBD murni 2022 dibandingkan dengan hasil perhitungan sementara LRA unaudited di 2021 yang sedang dikerjakan oleh teman-teman akuntansi di BKAD, yang sangat signifikan perbedaannya antara yang sudah diplot pada APBD dengan hasil perhitungan sementara. Yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan terhadap kewajiban Pemda provinsi terhadap hutang-hutang belanja yang itu sudah dianggarkan di masing-masing OPD di tahun 2021, kemudian sudah dilaksanakan, tapi gagal terbayarkan sampai dengan ujung tahun yang lalu atau 31 Desember. Nah, ini saat ini pekerjaan-pekerjaan gagal bayar tersebut sedang proses review oleh teman-teman APIP, sehingga harapan kita itu untuk bisa segera diselesaikan dan bisa kita laksanakan kewajiban kita pembayaran atas prestasi pekerjaan teman-teman terhadap pekerjaan yang sudah dialokasikan di tahun anggaran 2021. Yang ketiga, latar belakang kenapa kita lakukan automatic adjustment ini juga melihat kondisi penanganan COVID yang memang sampai hari ini kita lihat untuk pandeminya ini, walaupun dari berita-berita menyatakan sifatnya sudah tidak terlalu parah dibandingkan tahun lalu, tapi tingkat penyebaran cukup tinggi. Itulah yang menjadi latar belakang kita menerbitkan mengkonsep surat edaran tersebut, yaitu tadi saya ulangi terkait dengan akibat dari overestimate silpa di 2021, kemudian
hutang belanja atau gagal bayar kegiatan 2021. Yang ketiga adalah juga dalam rangka penanganan pandemi COVID. Nah, kemudian itu latar belakangnya. Yang kedua terkait dengan mekanisme pelaksanaan automatic adjustment itu bagaimana? Nah, ingin saya jelaskan di sini bahwa tadi selain tiga hal tadi itu juga yang terakhir adalah ini juga sebenarnya yang melatar belakangi kami menyusun kebijakan auto adjustment ini, yaitu bahwa kita di Pemprov Kalbar itu mengadop kebijakan dari Kementerian Keuangan di tahun 2022 ini, di mana dalam rangka antisipasi supaya tidak dilakukan refocusing atau realokasi anggaran di tahun anggaran 2022 ini, maka oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu melakukan auto adjustment kepada masing-masing anggaran KL kementerian lembaga untuk menyampaikan belanja atau kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas di tahun 2022 ini sebesar 5% di masing-masing kementerian lembaganya untuk didata oleh Kementerian Keuangan dan dilakukan pemblokiran sementara. Nah, inilah yang menjadi salah satu pemikiran kita juga selain tiga hal potensi defisit APBD 2022 itu, yaitu adalah adanya kebijakan tadi terkait dengan latar belakang kenapa kita lakukan kebijakan automatic adjustment untuk program kegiatan belanja di semua OPD. Yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan proses pengusulan terhadap kebijakan atau arahan untuk automatic adjustment 5% ini. Jadi nanti silahkan kepada masing-masing SKPD dan OPD setelah menentukan 5% dari belanja pada program kegiatan di masing-masing SKPD OPD yang belum prioritas tadi itu. Nah, sekarang pasti tentu akan timbul yang menjadi banyak pertanyaan yang saya lihat di grup adalah, Pak, kami mau potong yang mana lagi? Karena seluruh program kegiatan belanja kami ini adalah prioritas sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur, sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan RKPD. Jadi itu kami sangat maklumi kepada masing-masing OPD. Oleh karena itu, untuk memudahkan SKPD OPD untuk menentukan mana yang masuk kategori kurang prioritas, maka silahkan untuk diusulkan di dalam automatic adjustment itu, yaitu pada program kegiatan yang belanjanya itu dialokasikan di anggaran kas pada triwulan 3 dan 4. Nah, jadi itulah yang memudahkan untuk kemudahan bagi SKPD OPD melakukan penyisiran terhadap 5% belanja yang tidak prioritas yang masuk dalam kategori automatic adjustment sesuai dengan surat edaran kami. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan mekanisme pelaksanaannya? Nah, jadi yang pertama adalah silahkan SKPD OPD melakukan usulan rekap 5% yang tadi saya jelaskan. Artinya untuk belanja pada program kegiatan di masing-masing SKPD OPD yang masuk dalam atau di anggaran kas di triwulan 3 dan 4, usulkan kepada penyelia kami di bidang anggaran untuk dilakukan rekap. Kemudian selanjutnya itu nanti juga akan dilakukan perekaman pula pada SIPD. Nah, jadi setelah OSKPD OPD selesai melakukan rekap atau pengusulan terhadap program belanja pada program kegiatan yang 5% sesuai dengan automatic adjustment tadi itu, maka baru akan kami layani untuk pengajuan SPM di masing-masing SKPD dan OPD di lingkungan Pemprov Kalbar. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah nanti selesai dilakukan
setelah pengusulan dari SKPD OPD terhadap 5% belanja automatic adjustment itu selesai disampaikan kepada kami di keuangan, maka secara bulanan kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi belanja di masing-masing SKPD OPD. Artinya ini menindaklanjuti ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Kemendagri pada saat rapat Zoom yang lalu, beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk pelaporan serapan belanja masing-masing SKPD OPD itu, kalau di 2021 kemarin dilakukan per bulan, ini bahkan untuk 2022 nanti direncanakan pelaporan serapan atau realisasi belanja Pemda itu dilakukan per 2 minggu. Artinya akan kami lakukan evaluasi nanti terhadap serapan belanja SKPD OPD yang rendah. Nah, jadi nanti ketika pada menjelang pelaporan atau penyampaian laporan kepada Kementerian Keuangan, kami melihat ada SKPD OPD yang realisasi atau serapan belanjanya itu di bawah target yang dari yang seharusnya dan anggaran kas yang sudah disusun, maka terhadap belanja pada program kegiatan dan kegiatan yang sudah diusulkan untuk dilakukan automatic adjustment atau pemblokiran tadi itu akan kami pertimbangkan untuk kami lakukan pergeseran atau realokasi untuk mensupport belanja mendesak yang tadi saya sampaikan di awal, di latar belakang kenapa kita lakukan automatic adjustment ini. Jadi itu ya yang perlu menjadi pencermatan bagi kita semua. Silahkan sekarang segera menyampaikan usulan kepada kami di keuangan terhadap belanja pada program kegiatan dan kegiatan yang itu dialokasikan di triwulan 3 triwulan 4 untuk segera kami di keuangan melakukan pemblokiran terhadap SPM-nya. Kemudian nanti setelah kita lakukan pemblokiran akan kami lakukan evaluasi setiap 2 minggu atau bulanan terhadap SKPD yang rendah atau yang realisasinya tidak sesuai target sesuai dengan anggaran kas yang sudah disusun, maka belanja-belanja yang sudah diusulkan untuk dilakukan automatic adjustment tadi itu akan kami geser untuk menutup defisit yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Artinya menutup tadi yang overestimate silpa, kemudian juga adanya hutang-hutang belanja di 2021, serta untuk dalam rangka penanganan pandemi COVID. Jadi itu informasi sementara terkait dengan surat edaran untuk melakukan automatic adjustment di masing-masing SKPD. Tetap semangat, tetap optimis untuk melakukan usulan penundaan automatic adjustment tadi itu. Prinsip adalah automatic adjustment ini bersifat menunda, bukan memotong, bukan refocusing, bukan penyisiran, tapi lebih menunda penundaan belanja. Dan ini juga sebenarnya ya memang atas usulan anggaran kas dari SKPD OPD yang diusulkan di triwulan 3 dan 4. Jadi sebenarnya tidak menjadi permasalahan serapan belanja nantinya, karena memang ini sudah dialokasikan atau direncanakan dari awal tahun ini akan dilakukan eksekusi belanjanya pada triwulan 3 dan triwulan 4. Jadi demikian informasi singkat dari saya terkait dengan kebijakan automatic adjustment 5% ini. Silahkan kalau masih ada yang kurang jelas dapat memberikan komentar pada kolom komentar. Insya Allah akan segera langsung saya tanggapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.